Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriani dan rekan saya Ibrahim. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Kiat Mempersiapkan Diri dalam Mengikuti Perkuliahan. Definisi keterampilan belajar. Keterampilan berasal dari kata terampil yang artinya cakap dan cekatan mengerjakan sesuatu. Maka, keterampilan adalah kecakapan seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan belajar adalah kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Dalam melakukan kegiatan belajar harus ada sistem yang lengkap, metode yang tepat, dan teknik yang berguna. Perpaduan antara berbagai sistem, metode, dan teknik yang dipergunakan dalam menjalani studi bagi mahasiswa mewujudkan keterampilan belajar. Maka keterampilan belajar adalah kecakapan dalam menggunakan teknik belajar yang efektif dalam menjalani studi atau perkuliahan. Dan ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan belajar ialah: yang pertama, yaitu kondisi jasmani dan rohani. Untuk dapat mengikuti kuliah, kesehatan jasmani mutlak diperlukan. Oleh sebab itu, kesehatan sangat perlu dijaga. Harus diatur kegiatan sebaik-baiknya, seperti makan, istirahat, tidur, olahraga, rekreasi, dan lain-lain. Selain kesehatan jasmani yang baik, mahasiswa juga harus memiliki ketenangan jiwa dan pikiran. Mahasiswa hendaknya membuang jauh-jauh rasa benci, dendam, takut, khawatir, cemas, iri hati, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu tempat. Tempat untuk belajar perlu memenuhi syarat kesehatan, yaitu bersih, rapi, tidak bising, udara selalu berganti, sinar matahari bisa masuk, ada penerangan yang cukup. Sinar hendaknya datang dari arah belakang atau samping sebelah kiri. Yang ketiga yaitu suasana. Suasana kamar tempat belajar harus tenang, tidak bising, jauh dari gangguan serangga, hiruk pikuk, dan lalu lalang orang. Suasana belajar yang efektif tidak terlaksana apabila dalam kamar tersebut ada yang tidur, ada yang teriak-teriak, ada yang bergurau, ada yang ngobrol, dan sebagainya. Yang keempat yaitu waktu. Waktu belajar yang baik bagi seorang tergantung masing-masing pribadi. Hanya saja dianjurkan sebaiknya belajar sewaktu kondisi dan suasana memungkinkan. Tentunya, ia harus belajar di waktu-waktu memiliki kesegaran dan kejernihan otak atau pikiran serta dapat berkonsentrasi penuh. Yang kelima yaitu alat-alat. Alat-alat belajar perlu dipersiapkan oleh mahasiswa sebelum pergi kuliah. Jika alat-alat lengkap, maka belajar pun dapat berjalan dengan lancar, tanpa gangguan. Sebaliknya, kekurangan alat-alat belajar akan mengganggu perkuliahan. Yang selanjutnya yaitu keterampilan ketika mengikuti perkuliahan. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu keterampilan memilih tempat duduk. Dalam memilih tempat duduk, posisi depan merupakan tempat yang lebih baik dalam mengikuti kuliah, karena dapat memperhatikan dengan sungguh-sungguh penjelasan dari dosen atau sajian diskusi dari teman-teman. Yang kedua yaitu keterampilan mencatat penjelasan dari dosen. Setiap mahasiswa harus rajin mengikuti kuliah pada tiap-tiap mata pelajaran. Mencatat kuliah berarti mendengarkan penjelasan dosen, menangkap penjelasan tersebut, mengolah di dalam kepala, dan kemudian dikeluarkan di atas kertas. Pilihlah tempat duduk yang memudahkan untuk melihat, mendengar, dan menulis dengan sempurna. Dalam menangkap pelajaran, mencatat kuliah jangan menulis setiap kata, setiap kalimat yang diberikan oleh dosen, tetapi tulislah persoalan yang penting-penting saja. Mencatat secara lengkap kadang-kadang malahan menggaburkan suatu pengertian. Mengikuti kuliah sendiri berarti telah melatih mata, telinga, tangan, dan otak bekerja secara serempak. Dalam mengikuti kuliah, dapat bekerja sama dengan kawan lainnya yang bersifat saling mengisi dan saling melengkapi hasil kuliah maksimal 3 orang saja, dan
Dipilihlah yang berempat, tinggal yang berdekatan. Apabila ada bagian penjelasan kuliah yang terlewat, kosongkan dulu beberapa garis. Kemudian ikutilah keterangan-keterangan berikutnya. Jangan membuat catatan kuliah dari berbagai macam pelajaran dalam satu buku secara campur aduk. Pisahkanlah antara buku mata kuliah yang lain dan yang lainnya. Jangan disatukan. Yang ketiga yaitu keterampilan bertanya. Untuk mendalami materi yang disampaikan oleh dosen, mahasiswa perlu menguasai keterampilan bertanya. Tujuan bertanya ini ialah untuk mengetahui dan memahami materi perkuliahan yang belum jelas, tidak dipahami atau mencek kebenaran konsep atau pengertian yang dimiliki mahasiswa. Yang keempat yaitu keterampilan menjawab. Kemampuan menjawab pertanyaan secara lisan dari dosen maupun dari mahasiswa ketika seminar merupakan hal yang sangat penting agar dapat menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh dosen atau teman-teman di ruang kuliah. Maka perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, perhatikan dan pahami isi, maksud, sifat dari pertanyaan yang diajukan tersebut. Kedua, agar pertanyaan dapat dijawab, maka perlu pengetahuan dan wawasan yang memadai tentang isi yang ditanyakan tersebut. Oleh sebab itu, persiapan sebelum perkuliahan terutama tentang materi pada saat itu perlu dikuasai. Yang ketiga, perlu diperhatikan cara-cara berkomunikasi yang baik dan benar dalam menjawab pertanyaan. Hindari sifat sombong dan kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Dan yang kelima yaitu keterampilan mengemukakan pendapat atau merespon. Dalam proses perkuliahan, mahasiswa harus mempunyai keterampilan mengemukakan pendapat atau merespon terhadap pertanyaan dosen atau mahasiswa. Hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat ialah sebagai berikut. Yang pertama, pahami dulu informasi atau rangsangan atau pendapat dari orang yang akan direspon. Yang kedua, kemukakan pendapat disertai dukungan alasan-alasan logis berkenaan dengan pendapat tersebut. Dan yang ketiga, persiapkan diri. Ini saya akan melanjuti materi dan penyampaian dari saudari Putri. Baiklah, sekarang masuk ke yang C, yaitu keterampilan menindaklanjuti materi perkuliahan. Yang mana di sini menindaklanjuti materi perkuliahan itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu menggunakan kartu. Yang mana di sini penjelasan menggunakan kartu agar catatan mudah dipahami dan enak untuk dibaca. Maka gunakanlah kartu catatan. Buat hiasan pinggiran sehingga menarik. Pokok-pokok bahasan yang penting catat di dalam kartu tersebut. 2. Diskusi dengan teman. Untuk melengkapi dan memperkaya materi pokok yang diperoleh waktu perkuliahan, maka diskusi dengan teman merupakan kegiatan yang penting. Melalui diskusi, mahasiswa dapat saling tukar pikiran mengenai materi perkuliahan. Dan 3 yaitu mencari sumber lain. Maksudnya di sini mahasiswa hendaknya mencari sumber lain tentang materi perkuliahan. Jangan hanya mencukupkan penjelasan dosen saja. Sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan antara lain buku, jurnal, film, majalah, acara-acara televisi, dan juga internet dan lain-lain untuk kita bisa dipahami dan bisa dikembangkan untuk kita memaparkan diskusi dengan teman kita. Baiklah, selanjutnya D, keterampilan menyelesaikan tugas dari dosen. Yang mana di sini penjelasannya, kesuksesan mahasiswa dalam perkuliahan tergantung pada sejauh mereka dapat menjelaskan dengan baik tugas-tugas yang dituntut oleh dosen mata kuliah. Untuk dapat menyelesaikan tugas
yang dibebankan oleh dosen, mahasiswa harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama yaitu memahami tugas yang diberikan dosen. Mahasiswa harus betul-betul mengerti tugas tersebut. Sekecil apapun petunjuk dari dosen berkenaan dengan tugas yang akan dikerjakan perlu diperhatikan. 2. Menyiapkan sumber bacaan dari tugas tersebut. 3. Waktu dan tempat penyerahan tugas harus dicatat dan ditepati. 4. Volume dan cara yang diinginkan dosen dalam menyelesaikan tugas perlu diperhatikan. Selanjutnya yaitu keterampilan membaca buku. Seseorang mahasiswa harus banyak membaca berbagai pengetahuan tentang kuliah yang akan dan sudah dipelajari serta membuat tugas-tugas karya ilmiah. Kemampuan membaca setiap orang berbeda satu sama lain. Perbedaan itu dapat dilihat dari 1. Kecepatan membaca, 2. Pengertian apa yang dibaca. Mahasiswa tidak lepas dari kegiatan membaca, terutama membaca buku teks. Buku teks untuk setiap mata kuliah berisi bahan pokok yang harus diolah dan dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh setiap mahasiswa. Kiat-kiat mahasiswa dalam membaca buku teks adalah 1. Membaca dan pahami secara umum judul buku dan semua judul bab buku teks. 2. Mulailah memahami secara umum isi masing-masing bab. 3. Membuat rencana untuk membaca secara tuntas seluruh buku. 4. Membaca setiap bab. Dengan kita membaca, kita akan bisa memahami dari isi-isi buku tersebut. Maka dari itu, perbanyakkan kita sebagai mahasiswa untuk membaca buku-buku yang ada, bahkan buku yang belum pernah kita baca, yang harus kita ambil kesimpulan dan kita bisa diskusikan dengan teman-teman kita yang lain. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu keterampilan menghadapi ujian. Ujian merupakan babak terakhir dari usaha mahasiswa dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi, baik ujian tertulis maupun ujian lisan. Agar lulus dalam ujian, seorang mahasiswa hendaknya mempersiapkan dirinya jauh hari sebelum pelaksanaan ujian. Ulangi kembali materi yang sudah dipelajari atau dikuasai atau yang diskusikan dengan teman-teman. Demikianlah uraian tentang berbagai keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang mahasiswa agar dapat mencapai sukses dalam perkuliahan. Dan juga mahasiswa harus bisa mengambil kebijakan yang harus bisa untuk diterampilkan ketika menghadapi ujian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.